Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Kamis 14 Juli 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami haturkan segala puji dan hormat kami, segala bentuk dan rahmat Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami, dan begitu juga berkat yang berlimpah di hari-hari kami. Begitu juga ya Tuhan, kami di pagi hari ini bangun daripada tidur kami, boleh kami sehat walafiat dari semua aktivitas kami, boleh kami menjalankannya. Sebelum kami mau mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Zakaria 10 ayat 2. Saya bacakan, sebab apa yang dikatakan oleh terapim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab itu tidak ada gembalanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan menginginkan ketaatan dan kesetiaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan perintahkan di dalam titah pertama dan kedua dari 10 hukum Tuhan. Namun dalam kehidupan perjalanan, ketaatan dan ketidakkesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu terhadap orang Israel memberontak kepada Tuhan dengan percaya kepada dewa-dewa bangsa lain dan kepada berhala, kepada kekuatan tentara dan pedang bangsa lain, dan kepada juru-juru tenun atau peramal. Saudara-saudari, melalui nats ini Tuhan melalui Nabi Zakaria menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh terapim atau patung berhala, khusus dewa, keluarga, dan juru-juru tenun atau peramal adalah hampa dan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Bangsa yang percaya kepada semuanya itu
tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka menyampaikan seperti kawanan domba yang berkeliaran, yang menderita sengsara karena tidak ada yang membawa mereka atau menggembalakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menyapa kita melalui Nabi Zakaria, mengingatkan kita supaya janganlah percaya kepada juru-juru tenun. Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menjalankan atau yang patuh kepada terapim dan juru-juru tenun, karena mereka adalah yang melanggar ketaatan kepada Tuhan kita. Karena penyembahan berhala adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ia bahkan membalaskan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Tetapi Tuhan itu adalah Maha Penyayang, bahwa barang siapa yang selalu menduakan Tuhan, dia sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita taat kepada ajaran Tuhan dan menyembah kepada Tuhan kita melalui Yesus Kristus yang selalu kita sembah. Kalau kita percaya kepada juru-juru tenun yang ada di dunia ini atau dewa-dewa yang seperti dewa terapim yang tadi, dewa khusus untuk dewa keluarga, yaitu patung yang dibuat menyerupai dewa, Tuhan sangat membencinya. Oleh karena itulah kita harus taat kepada Tuhan kita seperti yang disampaikan Tuhan kepada kita, seperti perintah pertama dan kedua, supaya kita jangan menduakan Tuhan dan kita harus taat kepadanya. Oleh karena itu, sekalipun Tuhan itu Maha Pemarah, tetapi Dia Maha Penyayang. Dia mau mengampuni atau pelanggaran, kesalahan dan dosa kita ketika kita mau bertobat dan meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena itu, mari kita sujud dan untuk menyembah kepada Tuhan saja, supaya pekerjaan kita di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga, karena Tuhan memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, sebagai pedoman kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan dalam koridor pekerjaan kami yang disampaikan oleh Tuhan, supaya kami selalu taat dan menyembah Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, pekerjaan kami Tuhanlah yang memberkatinya, supaya terberkati di dalam keluarga kami masing-masing. Segala puji dan hormat kami Tuhan, hapuskan segala dosa perbuatan kami, supaya kami layak untuk mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.